sebelumnya aku jelasin dulu kronologisnya mungkin sebelum nanti mengenai penyakitnya lebih dalam sama dokter Joni ya. Jadi hari Kamis minggu lalu tuh virus tuh ngerasain ini dok, badannya mulai kemeng-kemeng gitu, terus kayak apa, menggigil, ngilu-ngilu, sakit seluruh badan. Awalnya virus pikir ya udah mungkin flu atau apa segala macam, jadi ya udah dia cuma panggil jasa home care infus dari rumah sakit Abdi Waluyo ke rumah selama 2 hari berturut-turut gitu. Ternyata belum juga better gitu, tapi kondisinya nggak drop banget gitu. Nah 2 hari setelah virus sakit, Ejas nyusul sakit, mulai meriang, panas, demam tinggi gitu. Wah virus mikirnya ini jangan-jangan ketularan sakitnya gitu kan. Akhirnya Senin siang, minggunya itu masih diminumin obat biasa gitu, tapi ternyata demamnya belum turun. Senin siang memutuskan ke dokter, tapi nggak langsung cek darah. Ejas yang cek darah virusnya aja gitu. Ejas mungkin awalnya indikasinya mungkin karena virus aja kali, atau flu yang sekarang lagi marak juga gitu. Pulanglah ke rumah, ternyata malam-malam hasil darahnya virus keluar, virus positif DBD gitu. Virus positif DBD, terus dia ngeliat kondisi Ejas yang semakin parah, kayak demamnya semakin tinggi banget, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah virus nelfon aku sama Fas lagi gunting rambut, karena kita pikir kan insya Allah berapa hari lagi kan mau lebaran, pasti kondisinya better, kita persiapkan lah mau lebaran, karena kayak baju lebaran semua udah disiapin, makanan udah disiapin, makanya pas kita gunting rambut gitu. Di telepon, sayang pulang, aku harus dirawat sekarang gitu kan, kayaknya Ejas juga. Langsung lah pulang, larilah kita ke sini gitu. Alhamdulillah di sini udah disiapin semua kamarnya, jadi kita udah tinggal masuk. Ejas periksa darah di sini. Pas Ejas periksa darah, positif juga DBD gitu. Makanya di hari Senin malam itu jam 10 virus sama Ejas tuh dirawat di sini gitu. Sedih sih ngeliat virus juga, karena kan awalnya virus sedih karena bukan sakitnya dia gitu, dia sakit tapi dia ngeliat anaknya juga nggak berdaya dan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang bikin virus lebih drop lagi dan sedih juga gitu. Nah ya udah, semalaman dirawat, ada tindakan, tapi Ejas panasnya masih tinggi banget, belum turun juga. Ya udah, sampai sekarang gitu. Mungkin kondisi Ejas dan virus sekarang sudah Alhamdulillah kalau virus trombositnya sudah naik. Ejas semalam ngalamin masa kritis ya sebutannya dok ya. Aku kaget juga, nggak tahu pas. Jadi dia tuh benar-benar lemas, nafasnya sesek kenceng banget, terus perutnya keras. Akhirnya sama dokter di ronsen ternyata ada cairan di paru-paru dan juga di perutnya. Nah itu yang aku nggak tahu tuh kenapa bisa ada cairan di paru-paru dan di perutnya. Mungkin dokter bisa lebih jelasin hal-hal kayak gitunya dok. Ya, oke. Jadi Jas itu memang kemarin itu udah masuk pada fase-fase kritis, di mana kalau demam berdarah itu hari keempat, hari kelima tuh yang berbahaya. Di mana panas mulai turun, nah trombosit biasanya turun banget. Trombosit itu gunanya itu sebagai lem, dia tuh akan menempel pembuluh darah yang pecah. Nah, karena pembuluh darah yang pecah-pecah ini akibat virus demam berdarah ini, sehingga cairan di dalam pembuluh darah itu akan keluar dari pembuluh darah. Dia lari kemana? Larinya itu ke ada rongga paru, ada rongga perut, kadang-kadang antara kulit, sehingga anak kesannya sembab, sesak napas, kadang perutnya sakit. Nah pas memang dugaan kita tuh udah ekspektasi ya Pak ya, kemarin ya kita bilang ini masa-masanya masuk ke masa kritis ini, kita harus hati-hati saja. Ternyata benar malamnya itu tensinya agak turun, napasnya agak sesak. Jadi kita memang ambil tindakan langsung. Kita periksakan ronsen segala macam, konfirmasi memang banyak sekali cairan di dalam parunya. Jadi kami lakukan itu untuk mengurangi cairan di parunya dan cairan di perut. Setelah itu setelah kami berikan obat, ternyata hari ini udah bagusan dan trombositnya itu juga udah mulai naik. Ini suatu kabar baik bahwa demam berdarahnya itu sudah hampir kita bisa katakan sudah melewati masa kritisnya. Dok, mungkin untuk recovery sendiri berapa lama biasanya?
Kenapa? Recovery. sendiri biasanya berapa lama? Recovery-nya itu biasanya setelah kalau lewati masa kritis 2-3 hari kalau trombositnya udah mencapai 100.000 ke atas, kita udah izinin untuk pulang. Namun setelah pulang Pak tetap harus istirahat dulu. Istirahat 1-2 minggu, jangan melakukan aktivitas yang berat karena virus demam berdarah sendiri itu bisa menyerang otot-otot jantung yang namanya bisa menyerang myokarditis. Nah itu yang harus kita hati-hati waspadai. Kira-kira itu. Makanya kemarin diperiksain jantung, semua liver. Makanya tahu Ejas livernya bengkak tuh karena diperiksa semua. Iya. Yang bikin deg-degan tuh semalam dok, teman-teman juga. Karena setiap 1 jam dokter harus masuk meriksa detak jantungnya, denyut nadinya, terus apa dok yang ditaruh? Ya saturasinya juga, terus tensinya juga. Jadi setiap 1 jam tuh harus bolak-balik diperiksa. Udah gitu kemarin saturasinya sempat turun banget di bawah normal 93. Iya, 93. Ya aku yang baru pertama kali ngalamin ini sama virus panik, takut jadi satu kayak aduh harus apa ya, terus kayak semalam tuh bener-bener kalau aku pribadi kalau virus aku suruh istirahat deh. Aku bener-bener aku pribadi dari malam sampai aku pagi jam 8 aku bener-bener nggak tidur karena aku harus liatin dia kan kondisinya karena nafasnya cepet banget gitu. Saturasinya juga belum ini, terus juga tensinya juga kayak nggak bagus gitu kan. Terus dia juga kayak gelisah apa segala macem, bolak-balik dokter jaga, terus suster juga harus meriksa. Itu kan kayak bikin orang panik yang biasanya harusnya cuma tidur dari malam sampai pagi, setiap 1 jam harus balik-balik. Kita mikir, nih kenapa nih, ada apa? Ya udah panik gitu, sedih banget, takut gitu kayak ya Allah sembuhin dong, jangan sampai kenapa-napa. Itu rasa kayak kayak takut kehilangan tuh besar banget. Iya pasti sebagai orang tua ya. Iya, apalagi dokter jaga sempat bilang Pak yang sabar ya. Hah? Apa nih maksudnya, kayak bikin deg-degan banget. Deg-degannya bener-bener parah banget gitu. Ya ini pengalaman banget sih buat aku sama keluarga pribadi, pastinya ngelewatin momen Idul Fitri di rumah sakit gitu. Dimana istri sama anak aku barengan sama-sama sakit DBD yang notabene mungkin banyak orang yang bisa melewati dengan mudah, tapi setiap orang punya kondisi badan yang beda-beda gitu. Untuk kasus virus, alhamdulillah dia bisa, karena dia sudah dewasa, bisa cepat diatasi dengan minum obat atau vitamin atau air putih. Nah Ejas yang dia susah banget makan, susah banget minum, akhirnya harus nanti kena lambungnya dulu, dia muntah-muntah berkali-kali tuh. Hari pertama tuh dia bolak-balik nggak bisa tidur, muntah lagi, perutnya sakit gitu. Walaupun teman-teman juga makasih banget udah banyak yang bilang ke dokter, terus minum ini minum itu gitu. Tapi kan namanya anak-anak nggak segampang itu gitu untuk bisa ngelakuin itu gitu. Dan ya aku tetap harus di sini survive karena sejujurnya pas hari kedua aku dirawat, badan aku langsung ngilu satu badan dok, meriang, sakit kepala. Wah aku kenapa ya, apa jangan-jangan aku sakit juga. Akhirnya aku memutuskan cek darah juga di sini, ternyata positif DBD juga. Positif juga. Iya, ya Allah, untungnya leukositnya nggak terlalu turun, trombositnya juga turunnya nggak terlalu banyak, tapi ada positif bakterinya juga, radang tenggorokan juga. Makanya pas dibilang mau dirawat juga nggak, kalau aku bilang aku dirawat nanti siapa yang ngurus anak-anak gitu sama istri. Ya udah aku bilang aku minta antibiotik aja, minta vitamin, aku hajar deh semua air putih, mau segala macam herbal, segala macam obat dokter aku minumin segala macam biar bisa nemenin mereka gitu ya. Tetap memang harus ada yang survive di sini biar nguatin mereka lah gitu. Tetap kuat ya Pak. Tetap ya? kuat gitu. Fas sih yang kasihan sebenarnya. Jadi di malam takbiran kan anak-anak tuh datang gitu, anak-anak datang. Jadi walaupun sakit, ikhtiar kita sudah ke rumah sakit, sudah minum obat dokter gitu. Tapi obat terbaik itu datang dari anak-anak gitu loh. Ketika Fas datang sama Zafi itu kayak membawa keceriaan gitu, yang tadi kita drop kondisinya kurang tidur, badan gak enak, terus ngeliat mereka bawel, ngeliat mereka ketawa-tawa tuh kayak ada mood booster gitu loh, semacam menambah imun buat mereka. Cuma kadang Fas kan namanya masih anak-anaknya, dia belum terlalu ngerti, jadi kita harus lebaran di rumah sakit gitu, terus dia sedih gitu, terus nanti abang nggak ketemu sama keluarga yang lain gitu, terus dia nangis. Nah akhirnya kita kasih penjelasan, iya bang kan soalnya mami lagi sakit, kakak Ejas juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Apalagi kan Fas ini kan sama Ejas kan alhamdulillah puasanya bagus gitu, jadi dia dapat hadiah biasanya. Dapat hadiah, dia pikiran dia adalah ketika lebaran dia keluar ke rumah keluarga, habis itu dia jajan ke mall, belanjain uang yang dia dapat gitu. Tapi akhirnya kita minta maaf sama anak-anak, maaf ya abang harus lebaran di sini.
abang nggak bisa ke mall dulu, nggak bisa jajan dulu gitu. Jadi abang harus nahan diri dulu. Ya alhamdulillah pelan-pelan dia ngerti, meskipun setiap hari nanyain, kakak Ejas udah periksa darah belum? Aku tahu tujuannya selain dia care sama adiknya, dia berharap adiknya keluar dari rumah sakit dia bisa pergi ke mall gitu kan. Makanya yaudah, tapi mulai lama-lama dia ngerti, kita kasih hiburan lah di sini. Terus sebisa mungkin juga walaupun di rumah sakit momen lebarannya juga nggak hilang gitu. Karena ada beberapa pekerja juga yang di rumah yang memang dia tidak pulang, yang memang seharusnya kita merayakan lebaran sama-sama gitu kan. Karena kan mereka nggak punya keluarga ya, keluarga mereka di kampung. Akhirnya pas lebaran aku ajak ke sini. Jadi karena kita sudah nyiapin makanan lebaran kayak rendang, ketupat, baju lebaran, aku bilang bawa aja semuanya ke rumah sakit. Kita lebaran sendiri di rumah sakit. Jadi kita sholat id sendiri, aku pimpin jadi imam, kita sholat berjamaah. Abis itu udah kita makan ketupat, makan rendang, makan opor gitu. Terus beberapa sudah pakai baju lebaran yang memang udah disiapin buat pekerja-pekerja gitu dok. Ya udah, yang penting tetap ngelewatin itu semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.